بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan pada bab yang berikutnya dari kitab Zadu Ahlil Quran Liyaumi Liqa'ir Rahman. Bab Fadlu Qira'atil Qur'ani bitadabburin. Bab keutamaan membaca Al-Quran dengan tadabbur. Bab keutamaan membaca Al-Quran dengan tadabbur. Ja'an Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma. Datang riwayat dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma. Annahu qala, bahwasannya beliau Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yafqahu man qara'al Qur'an fi aqalla min salasin. Tidak akan bisa memahami Al-Quran orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari. Tidak akan bisa mentadaburi, memahami kandungan makna dari Al-Quran itu orang yang menghatamkan bacaan Al-Quran kurang dari 3 hari. Jadi kalaupun selancar-lancarnya antum dalam membaca Al-Quran, maka tidak diperbolehkan di bawah 3 hari. 4, 5, 6 boleh. Tapi kalau 3 hari tidak boleh. Misalkan sehari antum 10 juz. Kemudian hari besok 10 juz. Kemudian 3 hari. Minimal 3 hari. Adapun kurang dari 3 hari tidak diperbolehkan. Ya. Jadi kalau mau 3 hari itu berarti 10, 10, 10. Atau 4 hari, 5 hari boleh. Namun kalau cuma 2 hari atau sehari dia sudah hatam, itu tidak diperbolehkan karena tidak membaca dengan tadabbur. Qala al-Mubarakfuri, berkata al-Mubarakfuri, qauluhu lam yafqah man qara'al Qur'ana fi aqalla min salasin. Tidak akan faham orang yang membaca Al-Quran pada waktu kurang dari 3 hari. Tidak akan ngerti, tidak akan bisa tadabbur orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari. Ai lam yafham zahira ma'anihi. Maknanya dia tidak bisa memahami zahir makna-makna Al-Quran tersebut. Wa amma fahmu daqaiqihi fala yafi bihi al-a'mar. Wal murad nafyul fahm, la nafyus sawab. Kata al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala, adapun memahami daqaiqihi, memahami detil-detil dari Al-Quran tersebut, fala yafi bihil a'mar,
maka dia tidak bisa menunaikannya sepanjang umur. Ya. Al-Quran itu yang masih mungkin kita fahami maknanya. Bisa difahami? Bisa. Bisa dikaji maknanya? Bisa. Adapun daqaiq, ya, memahami secara detil rincian-rincian makna-makna yang terkandung, yang tersirat pada setiap huruf, setiap lafaz, setiap kalimat, antum habiskan umur antum mungkin tidak bisa. Karena luas makna rinci dari lafaz per lafaz. Wal murad, dan yang dimaksudkan dalam nafyu di sini la yafqa adalah nafyul fahmi, peniadaan pemahaman. La nafyus thawab, bukan yang ditiadakan pahalanya. Maksudnya seseorang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari tetap dia mendapatkan pahala, tetap mendapatkan pahala, tapi dia tidak akan mungkin bisa paham. Jadi dia berpahala tapi tidak paham. Sehingga apakah berpahala bagi orang yang membaca Al-Quran tanpa dengan tadabbur? Abid, kalau orang baca Al-Quran tanpa tadabbur, dapat pahala apa enggak? Antum baca Al-Quran, ngerti enggak antum yang baca? Lah ngerti, dapat pahala enggak kira-kira? Dapat. Tapi antum nggak ngerti yang dibaca, gimana dapat pahala? Novel. Dapat. Tapi antum nggak paham kan? Paham nggak antum baca? Nggak paham. Aiman. Paham antum baca? Nggak paham. Dapat pahala nggak kalau antum baca Al-Quran? Abdul Qawi. Dapat pahala. Kenapa dikatakan dapat pahala? Padahal antum tidak paham kan? Cak antum baca tulisan. Antum baca. Tapi antum tidak ngerti. Sesuai dalil kemarin. Jawabannya, itulah berkahnya Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, walaupun dia tidak paham apa yang dia baca, dia tetap mendapatkan pahala. Berkahnya Al-Quran itu ya. Orang yang membaca Al-Quran, dia tidak paham apa yang dia baca, dia tetap mendapatkan pahala. Sehingga orang yang membaca Al-Quran tersebut ada 2 kondisi. Kondisi pertama, dia membaca tanpa memahami makna. Dapat pahala? Dapat pahala. Itulah yang disebut dengan tilawatul lafziyah. Dia membaca cuma sekedar membaca. Dapat pahala? Dapat pahala. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Yang kedua ini, dia mendapatkan pahala dari sisi membacanya dan juga dapat pahala dari sisi memahaminya. Jadi double. Qala As-Sindi rahimahullah. Berkata As-Sindi rahimahullah ta'ala. Sindi ma'ruf ya, As-Sindi dalam Hasyiyah Sunan Ibnu Majah. Qauluhu lam yafqah, sabda Rasul lam yafqah bi fathil qaf, ikhbarun bi annahu la yahsul al-fahmu wal fiqhu al-maqsud min qiraatil Qur'an fi ma duna salasin. Maksud ucapan Rasul lam yafqah adalah pemberitaan, penginformasian bahwasannya tidak mungkin bisa didapatkan pemahaman fikihnya terhadap apa yang dimaksud dari bacaan Al-Quran tersebut kalau dalam kurun waktu kurang dari 3 hari. Itu maksudnya. Maksudnya, seseorang kalau membaca Al-Quran dikhatamkan sama dia kurang dari 3 hari, dia tidak akan faham apa yang dibacanya tadi. Tidak akan faham maksud. Au du'aun alaihi,
bi alla yu'tihullahu alal al-fahm. Atau makna hadis tersebut adalah Rasul mendoakan kepada orang tersebut supaya tidak Allah berikan pemahaman tatkala dia membaca kurang dari 3 hari. Jadi ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama bermakna ikhbar, wa kemungkinan kedua bermakna ad-du'a. Sehingga sabda Rasul, ini cara menyimpulkan, ya. Cara menyimpulkan. Sabda Rasul, la yafqahu man qara'al Qur'an fi aqal min salasin, itu punya 2 makna. Makna pertama, lafaz la yafqa bi ma'nal ikhbar. Maknanya ikhbar, khobar. Rasul memberitakan tentang realita orang yang membaca Al-Quran. Kalau kurang dari 3 hari, dia tidak akan paham apa yang dia baca. Itu makna pertama. Makna kedua dari hadis ini berupa doa dari Rasul. Siapa yang coba-coba ingin membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, hatam 30 juz, didoakan oleh Rasul, semoga tidak diberikan pemahaman terhadap maksud yang dibaca oleh dia tadi. Difahami? Faedah dari As-Sindi. Masya Allah. Ini faedah yang ana secara pribadi baru kali ini ana mendapatkannya. Ya, ini diingat baik-baik. Mahfuzat, ini namanya mahfuzat. Faedah seperti ini, inilah bentuk fahamnya seorang talib ketika membaca hadis. La yafqahu man qara'al Qur'an fi aqal min salasin. Itu punya 2 makna. Makna pertama bermakna ikhbar, makna kedua bermakna doa. Wa 'ala taqdirain, dan berdasarkan 2 takdir tersebut, yaitu bermakna ikhbar atau bermakna doa, fa zahirul hadis, maka zahir hadis karahatul khatmi fi ma duna salasin, yaitu makruhnya menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Kurang dari 3 hari dalam menghatamkan Al-Quran, hukumnya makruh. Katsirun minhum arada dzalika fil a'am al-aghlab. Amma man ghalabahu asy-syughlu fayajuzu lahu dzalik. Kata As-Sindi, kebanyakan dari mereka, maksudnya dari kalangan para ulama, memaknakan hadis tersebut bagi orang yang menginginkan hal tersebut secara keumuman. Maksudnya secara keumuman. Ya. Maksudnya gini, kalau keumuman dia tidak banyak aktivitas, itulah maksud hadis ini tadi. Wa amma man ghalabahu asyughlu, adapun orang yang banyak aktivitas, banyak kesibukan, nanti khawatir dia tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa menghatamkan Al-Quran, fayajuzu lahu dzalik, maka diperbolehkan bagi dia menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Dan juga dalam hadis ini terdapat faedah anjuran bagi kita semua untuk memperbanyak menghatamkan Al-Quran. Antum di sini kalau bisa minimal lah 1 bulan tuh sekali menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Naktafi bihadzal qadar.